pelan-pelan. Jalan-jalan, keterangan Pak. Pada saat sebelum kejadian penembakan itu di 14 Maret 2009, Bapak didatangi oleh kerabat Bapak yang berasal dari lingkungan intelijen yang memberitahukan bahwa ada sesuatu yang bakal menimpa Bapak itu. Iya. Jadi Bapak nanti bebas bulan November tahun ini. Iya. Tidak dijemput dengan mobil, Bapak pulang ke Pakai rumah. angkot. Pulang ke rumah pakai angkot. Iya, saya nggak ada mobil. Nah, sekarang sudah punya cucu. Dia menguatkan saya tuh, saya ingin lihat cucu saya sekolah, saya ingin ngantar cucu saya sekolah. Itu saya menguatkan diri saya bahwa saya harus sehat. Mana yang paling menantang kasusnya dari kasus-kasus yang pernah Bapak tangani? Saya pilihkan dua. Kasus BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah, atau kasus Dewan Gubernur BI yang melibatkan besan presiden. Divonis 18 tahun penjara, 7 tahun silam. Hingga saat ini masih terus berjuang agar bebas dari semua yang diputuskan. Banyak kejanggalan yang ia rasakan, mulai dari jalannya persidangan hingga bukti-bukti yang sampai kini tak kunjung datang. Tapi apa daya, lengkap di semua tingkat pengadilan yang menghukumnya dengan berat yang serupa. Jika tak ada aral di depan mata, tahun ini sang mantan ketua KPK bebas bersyarat dari penjara. Saudara saya Aiman Wicaksono, saya kunjungi ia di tempatnya menjalankan asimilasi di sebuah kantor notaris di Tangerang, Banten. Dalam episode, apa kabar Antasari Azhar? Harapan gimana Pak? Tanggapannya Pak? Dan kasus Senturi ini seperti apa Pak? Sama dengan harapan bangsa Indonesia. Pak berhenti sebentar Pak. Siapa yang tak kenal sosoknya? Ia merupakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kedua, Antasari Azhar. Di bawah kepemimpinan mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, KPK semakin mengeluarkan taringnya. Ia juga berhasil menempatkan KPK sebagai lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan lembaga lainnya. Tak kurang koleganya sendiri di Kejaksaan Agung, Urip Tri Gunawan, ditangkapnya akibat suap yang berkaitan dengan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI. Kasus lainnya adalah kasus korupsi di Bank Indonesia yang melibatkan besan Presiden SBY, Aulia Pohan. Sayangnya jabatan tersebut hanya dipimpinnya selama 2 tahun saja. Antasari Azhar tersandung kasus pembunuhan Direktur PT Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Antasari meminta pengusaha Sigit Haryo Wibisono untuk membunuh Nasruddin Zulkarnain. Kemudian Sigit Haryo Wibisono meminta perwira menengah Mabes Polri, yakni Kombes Wilyardi Wizar, untuk membunuh Nasruddin Zulkarnain. Kombes Wilyardi Wizar lah yang menyiapkan sejumlah orang untuk mengeksekusi rencana pembunuhan ini. Akibatnya mantan Ketua KPK 2007-2009 ini dijatuhkan hukuman 18 tahun penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dari hukuman mati yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Berbagai upaya dilakukan Antasari untuk mendapatkan keadilan hukum. Ia meyakini bahwa banyak kejanggalan terjadi dalam kasus ini. Mulai dari SMS teror yang sebetulnya tidak pernah ada. Hasil otopsi almarhum Dr. Munim Idris yang menyatakan bahwa tembakan dilakukan dari jarak dekat berbeda dengan yang dinyatakan pelaku, yakni dengan jarak jauh.
Kejanggalan ketiga yaitu baju yang digunakan korban Nasruddin Zulkarnain hingga kini tak kunjung ditemukan. Berbagai upaya dilakukan Antasari bersama dengan kuasa hukumnya, mulai dari mengajukan banding, kasasi, juga PK. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak bisa meringankan hukumannya. Kini, 7 tahun sudah, Antasari merasakan dinginnya lantai penjara. Saya sudah jalani 7 tahun, ya, 2 tahun ditahan di Polda, 5 tahun di LP. Nah 7 tahun, 7 tahun ditambah saya dapat remisi 43 bulan, 20 hari berarti 3 tahun, ya kan? Berarti ada 10, udah lebih dari separuh. Sebetulnya. Nah sampai nanti 2/3 barulah pelaksanaan bebas bersyarat. Saat ini Antasari sedang menjalani masa pembinaan masyarakat atau asimilasi. Ia mendapatkan asimilasi karena telah menjalani lebih dari separuh masa tahanannya dan juga berkelakuan baik sebagai narapidana. Ya, sampai sekarang, sampai hari ini Pak Antasari di dalam lembaga pemasyarakatan baik, ya baik, karena mengikuti semua kegiatan program pembinaan, kemudian juga tidak pernah melakukan pelanggaran, ya. Antasari juga tengah menunggu keputusan Presiden Jokowi terhadap pengajuan grasi alias pengampunan atas dirinya. Meski di tahun 2016 ini pun ia seharusnya bebas bersyarat. Akankah Antasari Azhar segera bebas? Atau justru masih akan terhalang lantaran banyak rahasia besar yang dipegangnya? Saudara, ini adalah kantor notaris, tempat di mana Antasari Azhar melaksanakan asimilasi setelah menjalani lebih dari setengah masa hukuman dari vonis 18 tahun penjara. Dan saya akan menemui mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar di dalam. Selamat pagi Pak Antasari. Pagi Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Seger Pak, senang lihat Pak Antasari lagi. Alhamdulillah. Udah 7 tahun ya. Iya, tapi bukan di lapas, sekarang di tempat Iya. notaris Pak ya. Sedang melaksanakan program asimilasi Asimilasi. Selama berapa lama Pak? sampai bebas. Sampai bebas. Tahun ini saya dengar kalau tidak ada halangan bebas Pak. Iya, 8 bulan lagi lah. Jadi bulan apa Pak kira-kira Pak? Sekitar Oktober November. Oktober, November bebas bersyarat. Iya. Di sini Bapak bekerja sebagai apa Pak? Nah, Pak Andoko memposisikan sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli untuk memberikan Ya, saran, memberikan nasihat. ya untuk kontribusi lah dengan kegiatan-kegiatan ya Handoko selaku notaris. Pak Antasari di sini juga diberikan penghasilan Pak, gaji Ada 3 juta 1 bulan. 3 juta. Dan itu Tapi diberikan MOU itu untuk gaji semua yang saya terima gaji 3 juta di store merupakan PNBP ke negara. seluruhnya disetor ke negara. Iya. Jadi hasil keringat Pak Antasari saat asimilasi di sini 3 juta rupiah sebulan, seluruhnya disetor Store ke ke negara. negara. Jadi untuk ibu gimana Pak? Ibu kan setahu saya ibu rumah tangga. Iya. Bapak sudah dari tahun 2009 ditahan Pak ya? Ya, salut ya dengan istri saya. Dia bisa bagaimana memanage keuangan rumah tangga itu sedemikian rupa. Jadi seluruh penghasilan saya dari KPK, yang agak besar di KPK memang, ya 62 juta saya terima. Selama berapa tahun tuh Pak? Dari tahun 2 tahun. 2007? Ya. Ya. Sampai tahun 2009 Ya. Bapak terkena kasus. Jadi masuk ke rekening oleh istri saya, rekeningnya mungkin dipisahkan dengan rekening pribadinya. Nah dari situlah di minute sedemikian rupa, dikit-dikit, ya kita maklumi yang saya makan, yang keluarga saya makan pada waktu saya masih aktif, dan keluarga saya makan waktu saya di penjara beda dong ukurannya. Dan 7 tahun Dan itu saya tidak punya masukan. Saya 32 tahun penegak hukum, bukan penegak hukum yang berbisnis. Jadi saya betul-betul profesional, hanya harapkan gaji. Dan saya nanti sudah keluar. Ada 2 hal yang saya ingin recovery dari keluarga. Pertama adalah secara totalitas saya ingin mendampingi istri, anak, dan cucu. Bapak udah punya cucu sekarang Pak ya? Udah punya cucu.
setiap hari, yang dimana yang lalu saya banyak buang waktu untuk kantor, untuk negara. Yang kedua adalah saya ingin mengganti apa yang sudah istri saya keluarkan. Seperti saya tanya satu ketika, saya tanya, kemana kalungnya ini? Udah dilepas. Ya untuk pertahankan hidup. Akhirnya saya juga begitu. Mobil yang saya punya, untuk apa mobil saya tongkrong di garasi, saya di penjara? Kan tidak produktif, loh. Bapak sama sekali tidak punya mobil sekarang. Enggak, saya jual. Itu angkot banyak nanti. Jadi Bapak nanti bebas, insya Allah nanti bulan November tahun ini, Iya. tidak dijemput dengan mobil, Bapak pulang ke Pakai rumah. angkot. Pulang ke rumah pakai angkot. Iya, saya nggak ada mobil. Karena apa? Waktu saya persidangan saya nggak gratis kan. Saya perlu biaya saksi ahli kan. Untuk operasional saya jual mobil saya. Dan sekarang yang Bapak miliki hanya keluarga dan Hanya rumah keluarga, itu. hanya keluarga. Dulu keluarga nomor 2. Saya jujur saya katakan. Tapi ketika saya masuk, sosok pertama yang saya lihat muka ada keluarga. Yang selama ini saya nomor 2 kan. Jadi saya harus recovery, harus balas itu semua nanti. Bapak mengatakan tadi kalau bayangan saya sudah begitu banyak harta Bapak yang habis karena Bapak menjalani kasus ini. Ya katakan banyak sih enggak, saya tidak punya banyak harta. Ada yang hilang ya. Sisa-sisa habis, kalung, mobil, semua harus dijual Iya. untuk ibu bisa bertahan hidup, membesarkan kedua anak dan kemudian akhirnya menikahkan. Iya. Itu yang saya artinya sulit saya membayangkan kok besar kesalahan saya terhadap keluarga. Itu Bapak pertama kali asimilasi, Bapak mengatakan bahwa Iya. Bapak takut dihabisi, apalagi yang memiliki kepentingan menjelang 2019. Kasus Bapak betul-betul terkait dengan elit politik negeri.